Lagi diproses. Terus Anda sebagai warga negara, Antara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Nggak fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ada salah. Rocky Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. Kita nggak tahu, Anda cuma mendorongkan. Apa jadi jatuh? Jangan jadi pemimpin kurang pikirong. Presiden kita ya, sekarang kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan nih gini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda lagi ngobrol lagi dan ini Bung Rocky lagi-lagi on the road ya, begitu ya. Ini kuliah on the road ya bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky. Iya, nih mau di Jogja, kasih kuliah lagi. Kasih kuliah lagi di Jogja ya. Sambil menunggu demo lagi. Oh, nah, oke. Akhirnya sekarang diakui oleh Bendahara DPC PDIP Cianjur ya, Sunandar Henry bahwa betul perempuan yang dorong Anda di sana dan mengejar-ngejar Anda sampai dalam di komplek Mabes Polri itu adalah kader dari PDIP Perjuangan gitu ya. Namanya Noviana Kurniati dan dia caleg memang, bacalek ini, bakal calon anggota legislatif. Nah, tetapi saya belum baca ini kalau pernyataan dari DPP PDIP Bung Rocky. Sebenarnya ini nih kalau kita tonton videonya itu kan memang yang terjadi di dalam itu sampai jauh tuh dia masih ngejar Anda ya. Oke. Bagaimana ini soal respon Anda ternyata memang ini kader PDIP? Ini konyolnya di situ. Kan dia partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi tuh? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya? Kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh. Atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur. Kan itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu.
Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung, Hidup atau Mati. Mana ada LSM? Coba lapor dulu ke Mendagri itu apa maksudnya. Jadi sekali lagi ini ketidakpahaman tentang fungsi kritik dalam demokrasi. Apalagi dilakukan oleh partai yang memakai nama PDIP dan di belakangnya ada perjuangan pula tuh, dan saya adalah guru di partai itu, kan konyol. Masa murid yang berarti dia nggak pernah ikut kuliah saya lah, gitulah bilang Mas Hasto tuh, itu jangan kasih dia hak untuk jadi caleg tuh, dan larang aja di Cianjur kan ini buruk buat partai PDIP kan, itu soalnya. Ya, ya. Nah, ini tapi kalau penjelasan dari bendahara DPC PDIP Cianjur ini nggak ada instruksi dari partai, karena itu dia akan dipanggil dulu. Akan dipanggil siapa yang menginisiasi ini, kata dia. Itu kalau jadi artinya ini gerakan di luar struktur komando. Nah, begitu. Iya, mungkin ada buzzer senior yang suruh, tapi kan dia mesti tahu bahwa dia kader partai PDIP, pakai jaket PDIP, dia mau di depan rumah saya tuh. Di mana akalnya itu? Dia mestinya bilang pada ketua partainya, suruh Rocky Gerung itu ditangkap, itu kalau bisa bikin langsung undang-undang dari DPR untuk buat nangkap saya. Itu fungsi masuk akalnya begitu, namanya itu pelembagaan politik. Jadi fungsi agregasi dari partai dia nggak ngerti. Nah, dia mau nyalek tanpa pengetahuan tentang fungsi-fungsi dasar politik, kan itu kacau kan. Jadi bayangkan misalnya seorang kader itu, kayaknya disebut kader kan paham tentang apa itu artinya partai, apa artinya opini publik, apa artinya kritik pada kebijakan. Jadi dia marah sendiri untuk hal yang sebenarnya saya perjuangkan. Nah, saya perjuangkan Omnibus Law yang isinya adalah mengkhianati prinsip-prinsip Soekarno. Soekarno kalau ada tuh ditempeleng tuh yang bikin Omnibus Law itu kan. Nah, sekarang saya pro Soekarno, dia anti saya kan. Di mana otaknya gitu kan. Oke. Tapi kemarin itu kan kelihatan, kalau videonya kelihatan sekali ucapan-ucapannya itu ketika yang masih Anda mau keluar dari gedung itu ya, dia di Anda memecah belah, tapi dia mengejar Anda sampai masuk ke dalam kompleks Polri. Itu apa yang diandikan Bung Rom? Iya, itu mesti tanya psikolog tuh kenapa begitu, atau ada gangguan hormonal apa-apa tuh. Tapi kan itu cuma gejala di depan kan. Kita nggak tahu gejala di belakangnya apa, disuruh begitu kan itu. Itu yang saya mau cari tahu, kenapa 3 kali berturut-turut yang bersangkutan itu ngubah-ngubah saya. Ada persoalan apa sebetulnya tuh? Kan mestinya PDIP dari awal tahu bahwa itu nggak benar. Itu anggota partai PDIP mempersekusi saya, melempar rumah saya. Kan mesti polisi udah tangkap loh tuh. Itu kan bukan sekedar delik aduan, udah jelas cerita di situ kok. Atau PDIP kasih klarifikasi. Dan selama PDIP nggak kasih klarifikasi udah 1 bulan ini, maka saya anggap ada perencanaan dari DPP PDIP. Karena itu Hasto yang mesti ditanya. Itu anggotanya Hasto kok. Dan Hasto yang bereaksi duluan ketika kasus ini muncul sebulan lalu. Saya cuma mau fair aja tuh, kan bukan kan nanti ada juga orang yang pro saya terus taruh masa di situ jadi kacau lagi kan. Jadi udahlah itu saya maafin aja, tapi saya nggak tahu tuh apakah menerobos instansi publik. Dia masuk ke halaman Barreskrim loh. Bayangin coba kan. Itu bisa ditembak di situ tuh kan, dianggap menerobos dengan cara yang mengabaikan instruksi di situ. Nggak boleh ada orang masuk di Barreskrim kan. Itu soalnya. Jadi saya serahkan aja pada penegak hukum, mau diapain tuh. Buat saya itu konyol aja. Kalau dari saya ditanya, ya konyol. Ini konyolnya justru oleh partai yang menamakan dirinya PDIP dan di dalamnya ada prinsip perjuangan. Perjuangan buat apa? Perjuangan buat wong cilik. Nah, saya pro wong cilik bagaimana? Jadi ya bodoh aja, bukan bodoh dungu aja. Ya, oke, Anda udah jawab ya. Jadi artinya kan banyak yang misalkan loh, ini sudah kriminal loh kalau melihat itu dia udah mendorong tubuh Anda dan sebagainya gitu, menyentuh tubuh Anda lah ya tanpa izin gitu. Itu kan tadi Anda menyatakan nggak akan melakukan langkah apa-apa gitu ya buat Anda. Iya, karena saya anggap ini gangguan jiwa aja, diperiksa aja tuh. Bukan kan banyak orang yang marah tuh, Rok ini kita nggak usah hajar itu tuh. Ada ketidaknormalan di dalam cara berpikir dan cara hidupnya tuh. Cara hidup psikisnya. Oke. Jadi declare soal itu. Sekarang tinggal
PDIP-nya ya sebenarnya yang jadi persoalan ya. Ya itu sayang sekali itu negatif self negative campaign of PDIP itu. Jadi PDIP mengkampanyekan negatif sendiri partainya. Jadi orang ini PDIP ngerti nggak tuh cara-cara berpolitik tuh? Masa ngirim masa partai di situ? Oh itu bukan masa iya tapi dia pakai atribut PDIP itu. Jadi silahkan itu diproses dan dinilai sendiri oleh pemilih di Cianjur tempat dapil dia tuh layak apa tidak dia merepresentasikan ide demokrasi dan ide demokrasi perjuangan itu soalnya. Oke, tapi ini saya mau tanya personal pada Anda ya, karena kalau saya lihat memang dia selalu hadir dalam aksi-aksi Anda. Anda pernah bikin story apa sih dengan si Noviana ini sehingga dia kelihatannya sangat marah pada Anda itu? Mungkin dia yang berupaya bikin history bukan story. Membuat sejarah supaya diingat. Oh, Anda nggak kenal sama sekali nih sama si Noviana? Saya nggak kenal. Justru saya sebetulnya beliau datang di Barreskrim menyambut saya lalu apa kabar Bung Rocky? Saya baik, silakan. Bagaimana prosesnya? Ini habis diperiksa. Lalu Anda kenapa macam-macam langsung ngamuk kan? Lalu dia salamin maksud saya supaya bercakap-cakap. Lalu dia dorong, buat apa nyalamin saya kalau mau dorong aja dari awal kan. Oke. Oh jadi Anda ada nggak kenal sama sekali nih ya? Kalau saya kenal udah WA-WA-an. Ya. Nah, karena kalau lihat saya bilang wah ini personal ini dengan Bung Rocky sampai ke dalam. Saya kan boleh dong curiga gitu. Nanti banyak yang lakukan hal yang sama tuh dengan alasan ingin dapat nomor WA. Tapi saya anggap aja bahwa ya ada hal yang lebih makro, yaitu Presiden Jokowi gagal untuk menyebarkan ide demokrasi. Kalau Jokowi sebagai ketua kader partai tahu bahwa yang beginian itu ya udahlah itu dianggap sebagai hal yang biasa dalam demokrasi, maka dia nggak perlu mempidatokan ini di sidang kenegaraan kan. Karena ini akibat dari Pak Jokowi masih mempidatokan kasus saya ini dan beberapa kasus di halaman pertama pidato kenegaraan, maka dianggap loh kalau begitu ini ada semacam permissiveness oleh kepala negara supaya terusin persekusi, kan dibacanya begitu kan. Lain kalau Pak Jokowi nggak singgung itu atau Pak Jokowi terangin udah selesai, kan itu yang saya protes. Pak Jokowi bilang ini masalah kecil, kenapa dibawa ke markas besar, kan itu soalnya. Ya. Oke. Jadi karena kalau kita saksikan peristiwanya ini sudah berlebihan ya, karena dia bukan sekedar berdebat dengan Anda, mempersoalkan argumentasi Anda, tapi dia ada intensi untuk melakukan serangan fisik terhadap Anda gitu ya. Itu pun karena dihalang-halangi oleh beberapa. Iya, itu jadi ada intensi dan bukan sekedar intensi sudah terjadi itu menyentuh, mendorong saya itu tidak bukan sekedar tidak sopan, tapi ya kalau tidak sopan mestinya orang yang memang nggak ngerti prosedur. Tapi ini kan caleg yang mestinya udah dikader oleh PDIP bahwa jangan lakukan demonstrasi yang menyentuh tubuh orang itu artinya intervensi ke dalam status privat orang kan. Itu dasarnya. Jadi mesti ada pendidikan politik yang lebih baik lah di PDIP. Kalau nggak, nanti saya akan jadi volunteer untuk didik ke kader-kader PDIP juga supaya paham bahwa kalau Anda jadi kader politik, maka pakai fatsun politik. Kalau Anda mau jadi demonstran, lakukan itu dengan cara beradab, kan begitu. Cuman itu prinsipnya tuh. Jadi udahlah, jangan usah marah-marah. Dan saya himbau juga teman-teman yang ingin semacam balas dendam itu nggak perlu tuh. Supaya biar ini biar publik menilai bahwa ada peradaban yang belum sempurna di dalam era kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Yes, oke. Oke. Terima kasih ya Bung Rocky. Itu 0% kalau kita sih. Iya. Oke. Sip. Kita nggak ngedorong, tahu udah cuma ngedorong sekali. Kenapa jangan masuk? Jangan jadi pengecut Bung Rocky Gerung. Bu, presiden kita aja acak-acakan kurang ajar goblok. Bu, nggak boleh Bu. Bu, Anda melindungi. Mau siapa pun. Kami akan melindungi. Ini orang yang membuat onar sama bangsa ini Anda lindungi. Jangan keras. Kalau keras kita lu komprov sehari Bang, ya udah oke sip sudah. siapa tadi yang Enggak ada yang dorong. Kita tahu kita turun jutaan orang. Aduh. Enggak ada yang dorong. Jokowi bergosok jutaan bukan 5.000. Mana dia? Dari mana?
Awas anak sana. Ada sana. Jaga sana juga. Dari sana aja dia. Gampingin kanopi, gampingin kanopi. Mundur, ke awas dari sini. Saya ini sudah mundur saya. Ini saya mundur. Ada yang jagain dia, Bang. Jangan ada. Bang, jangan pegang itu. Santai, enggak masuk. Ya udah, saya nutup taruh juga. Ada aku, Bang. Mas, jangan sampai apa-apa dia. Jangan sampai. Ya, aman deh, kita percaya itu. Itu ada di kelas yang verifikasi itu di kelas saya. Percaya sama kami, Pak. Percaya sama kami. Ya. Itu yang satu kurang ajar tuh. Yang satu kurang ajar tuh. Tenang, kita benerin, Pak. Iya. Itu juga. Enggak bisa, Pak. Jangan ada yang foto. Ya, Bu, ada. Jangan ada yang gitu ya. Ya, aman, Pak. Awas, aku mau lihat. Aku mau. Itu Nopi di sini dalam. Kita amanin. Iya. Kita amanin. Siap. Itu teman saya di dalam sendiri, awas ya kalau ada apa-apain sama mereka ya. Teman saya di dalam. Keluar aja. Jangan di. Keluar. Iya. Keluar aja. Iya. Itu mau dia. Udah. Aman. Udah. Tapi, cuma ada apa-apain. Ada apa-apain. Lihat dia, Bang. Mbak. Aku cuma ada apa-apain. Oh, Pak, sabar. Jangan merosot di pistol. Jangan di pistol tangannya. Nggak boleh, Bang. Biar enggak diangkat. Loh, ya nggak boleh, nggak bukan anarkis. Iya, bosan saya lihat pistol. Bukan biar enggak aman pistol saya. Iya, tapi jangan takuti rakyat. Ya, udah. Ya. Oke. Dia panggil kau baru tahu mau. Jangan main cabut-cabut. Jangan main cabut pistol. Kita ini ada tentara polisi. Damai ya. Jangan main cabut-cabut alat apapun. Ini kita sama-sama. Tidak sedang perang. Kita bukan anak biasa. Biar aman saja. Kita berani Iya, karena kita tapi jangan pegang pistol, orang tua Bang. kita pejuang, bukan Nggak karena boleh. kontraktor. Nggak boleh pegang pistol. Jangan kau pegang pistol. Jangan pegang pistol itu. Mau kamu saya hafal. Biar enggak dicabut, biar enggak jatuh itu aja. Loh, enggak. Salah jangan pegang pistol mau. Tenang. Hah? Kita pegang gear dulu bukan cuma pistol. Udah Bang. Jangan kau pegang. Ini negara sudah beda kayak dulu. Aku minta di sini ada, sana ada. Ya. Keluar.